Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Kalian pasti sering menemui pecahan dalam kehidupan sehari-hari kan? Misalnya saat membagi kue, menghitung diskon, atau membaca resep makanan. Yuk kita mulai. Yang akan kita bahas yang pertama itu pengertian pecahan. Nah, di mana bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan ditulis dalam bentuk A per B atau A disebut pembilang yaitu jumlah bagian yang diambil, B disebut penyebut yaitu jumlah total bagian yang dibagi sama besar. Nah, misalnya jika sebuah pizza dibagi menjadi 4 bagian dan kita mengambil satu bagian, maka bagian yang kita ambil adalah 1/4 dari keseluruhan pizza. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, di mana dia jenis-jenis pecahan. Nah, ada beberapa jenis pecahan yang perlu kita ketahui, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, pecahan biasa yang akan kita bahas yang pertama, contohnya 2/5 atau 3/7. Nah, pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Yang kedua, kita akan membahas pecahan campuran, di mana pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh 2/1/3. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang desimal, di mana desimal itu pecahan yang ditulis dalam bentuk desimal, misalnya 0,5 untuk 1/2. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pecahan persen. Dia biasa disimbolkan dengan pecahan persen yaitu pecahan yang penyebutnya 100 dan ditulis dengan tanda persen. Contoh, 25/100 sama dengan 25%. Nah, kita juga bisa melakukan operasi hitung dengan pecahan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika penyebutnya sama, kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya, di mana 2/7 tambah 3/7 sama dengan 5/7. Tapi, jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakannya terlebih dahulu, di mana 1/3 ditambah 1/4. Nah, cara menyelesaikannya kita kali silang dulu, di mana 1 dikali 4 dikali 3. Nah, untuk penyebutnya yaitu 3 dikali 4, makanya dia 4/3 12 tambah 3/12 sama dengan 7/12. Bagian B yaitu perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan, kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 2/3 dikali 3/4 sama dengan 6/12 sama dengan 1/2. Kenapa dia 1/2? Karena 6/12 itu kita perkecil, sama-sama dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 12 sama dengan 2. C yaitu pembagian pecahan. Sedangkan pembagian pecahan dilakukan dengan membalik pecahan kedua, lalu mengubah operasi menjadi perkalian, di mana 2/3 dibagi 3/4 sama dengan. Nah, cara menyelesaikannya kita kali silang dulu, di mana 2 dikali 4, 3 dikali 3, makanya hasilnya itu 8/9. Materi yang keempat, kita akan bahas konversi bentuk pecahan. Kita juga bisa mengubah bentuk pecahan, misalnya dari pecahan biasa ke desimal. Nah, di sini ada contoh. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Nah, 0,75 ini udah bentuk desimal kan?
Yang kedua, dari desimal ke persen. 0,75 dikali 100 sama dengan 75%. Yang ketiga, dari persen ke pecahan biasa. Dimana contohnya 25% sama dengan 25/100 sama dengan 1/4. Materi yang kelima, penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata pecahan sering kita ketemui ya dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, di sini kita mempunyai contoh. Nah kan, bayangkan ibu kalian memiliki sebuah kue yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian kalian makan 3 bagian dari kue tersebut. Nah, kita misalkanlah kalian itu si Ali ya. Nah, si Ali makan 3 bagian dari kue tersebut. Nah, berapa bagian kue yang masih tersisa? Kita bisa menyelesaikannya dengan mengurangi pecahan. Total kue adalah, nah tadi kan katanya 8 bagian. Berarti 8 bagian dan 8 yang sama besar. Berarti total kue ada 8/8. Lalu dikurangi dengan bagian yang dimakan Ali. Ya, yang dimakan Ali 3 bagian. Berarti 3 bagian itu yang sama besarnya itu 8. Maka yang dimakan Ali itu 3/8. Maka sisa kue adalah 8/8 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. Nah, sekarang contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian suka belanja kan? Kali ini kita akan belajar tentang diskon. Sebuah toko memberikan diskon 25% untuk semua barang. Jika harga sebuah tas sebelum diskon adalah Rp200.000, berapa harga tas setelah mendapat diskon? Ayo, siapa yang bisa menebak jawabannya? Nah, kita hitung dia. Cara menyelesaikannya itu, kita hitung diskonnya dulu. 25% itu sama dengan 25/100. Nah, kita kalikan dengan harga tas, di mana 25/100 dikali Rp200.000 sama dengan Rp50.000. Jadi, tas ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp50.000. Setelah diskon, harganya menjadi Rp150.000. Contoh yang ketiga, kita akan membahas tentang resep makanan. Hari ini, Lina ingin membuat kue. Resepnya membutuhkan 3/4 liter susu. Tapi, saat Lina cek di dapurnya, dia hanya punya 1/2 liter susu. Wah, kira-kira berapa liter susu lagi yang dia butuhkan ya? Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, kita harus mengurangkan pecahan, tapi penyebutnya berbeda. Kita ubah dulu 1/2 menjadi 2/4. Nah, cara mendapatkan 2/4 itu, teman-teman pasti bertanya, kenapa dia dapat 2/4? Nah, cara mendapatkannya itu yaitu 1/2 ditambah 1/2. Makanya dia 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, sudah sama kan? Kalau dia udah sama, maka kita selesaikan. 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita sudah memahami konsep bilangan pecahan kan? Pecahan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk terus berlatih ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.